Teman-teman, salah satu biji ampuh yang bisa membuat sapi lahap makan rumput jerami, tetap sehat dan mudah gemuk, anti cacingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang trik ampuh agar sapi rakus makan rumput jerami. Dijamin dengan menggunakan metode trik saya ini, buat teman-teman yang sapinya belum lahap ataupun belum suka akan lebih doyan ataupun cepat beradaptasi. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis bahan yang bisa meningkatkan ataupun mendongkrak nafsu makan. Seperti halnya yang berada di bahan sendok kecil ini juga salah satu andalan yang saya terapkan. Nanti saya akan jelaskan dari jenisnya ataupun di sini saya mengandalkan dari bahan bijian. Cuma untuk khasiatnya sendiri, selain bisa membuat ternak itu lahap makan jerami, juga membuat ternak tetap sehat, kemudian rakus minum, dan lebih kuat anti terkena infeksi cacingan. Langsung saja saya perlihatkan dan praktekkan untuk tahap peracikan dan pembuatannya supaya teman-teman itu bisa meniru untuk diterapkan ataupun diberikan ke ternak teman-teman. Oke teman-teman, seperti di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi buat teman-teman, yaitu cara melatih ataupun membuat ternak sapi itu tetap sehat, anti terkena penyakit ataupun infeksi cacingan. Kemudian juga supaya setiap kita memberikan pakan apapun dari jenis rumput basah, rumput kering, minuman ataupun cumburan, itu tetap lahap ataupun rakus, habis tanpa sisa ataupun habis tanpa prapen. Di sini saya berbagi tutorialnya atau berbagi tentang jenis ramuannya. Seperti yang tadi di awal video sudah saya perlihatkan jenis bahannya beserta sapinya. Sapinya makan jenis rumput jerami ataupun rumput kering dengan lahap, rakus, doyan berkat saya rutin ataupun memberikan jenis bahan dari wadah yang berada di mangkok kecacingan. Seperti ini untuk bahannya. Lebih tepatnya di sini saya memanfaatkan dari buah mengkudu atau nama lainnya itu ada dua, bentes dan pace. Saya perlihatkan dari buah mengkudunya khusus buat teman-teman yang belum paham ataupun masih pemula, belum pernah melihat jenis buah mengkudu itu seperti apa untuk bentuknya. Ini saya perlihatkan. Yang saya gunakan di kesempatan kali ini itu di bagian daging dalam beserta ini teman-teman, beserta bijinya. Karena untuk manfaatnya itu bisa mengobati secara perlahan tapi ampuh, yaitu bisa membuat cacing itu cepat mati di dalam tubuh ternak kita yang terinfeksi. Buahnya seperti ini. Yang saya gunakan itu buah yang hampir busuk ataupun matangnya itu sempurna, lembek. Ini seperti ini saya perlihatkan, ini seperti ini untuk dalamnya. Selain dari jenis buah, di sini saya menerapkan penyedap rasa yang bisa membuat ternak itu lebih rakus minum, kemudian lahap makan jenis comburan ataupun pakan-pakan yang sering sapi itu tidak suka, contohnya dari jamu. Kemudian untuk bahan yang kedua ini juga bisa menghilangkan jenis racun
ataupun khususnya buat teman-teman yang sapinya itu campuran comborannya terbuat dari bahan ubi ataupun singkong, karena biasa para peternak ada yang sudah terbiasa memberikan singkong itu tidak harus direbus terlebih dahulu langsung diberikan, tapi supaya lebih amannya di sini saya akan berbagi trik, yaitu menerapkan jenis bahan penyedap rasa seperti ini. Untuk bahan penyedap rasanya di sini saya memperlihatkan kemasan dengan harga lebih terjangkau, yaitu Rp1.000 per kemasan. Untuk beratnya tidak ada, ini ada untuk beratnya 200 gram, tapi sudah bisa melahapkan ataupun merakuskan minum dari comboran. Nih, lebih tepatnya saya memanfaatkan dari garam grosok ataupun garam dapur. Untuk garam grosok dapur selain bisa merakuskan makan minum, juga bisa menghilangkan jenis racun yang terkandung dalam singkong yang teman-teman terapkan, ataupun jenis dari gamblong juga bisa teman-teman, supaya aman diberikan saat dicampur comboran. Gamblong direbus terlebih dahulu, setelah direbus dicampurkan jenis dari garam supaya makannya lebih lahap. Cuma kalau sudah terbiasa memberikan gamblong itu langsung tanpa ada bahan tambahan seperti dari garam ataupun dalam keadaan direbus, itu tidak masalah kalau sudah terbiasa. Kalau belum, untuk kelas pemula supaya kesehatan sapinya itu terjaga, bisa menggunakan dari jenis garam. Untuk cara peracikan ataupun cara pembuatan, di sini saya juga sudah menyiapkan lagi bahan yang ketiga. Dan untuk bahan yang ketiga, di sini saya menggunakan air minum ataupun air yang sudah direbus. Khasiatnya sendiri ke depannya ternak kita tidak akan terkena infeksi batuk pilek, ataupun mencegah supaya tidak terhambat batuk pilek, karena untuk terkena penyakit batuk pilek itu sangat fatal. Nafsu makan bisa turun, perkembangannya juga terhambat. Kemudian selain perkembangannya terhambat, bisa mengalami kurus ataupun merasakan kesakitan di radang tenggorokan ataupun di radang hidung batuk. Supaya sehat, menggunakan jenis air mineral. Ini saya perlihatkan lagi. Di sini saya menggunakan mangkok hijau untuk itu sangat populer untuk di kalangan peternak daerah sini sebagai obat alami kesehatan ternak. Ini sudah saya terapkan. Ini saya ambil lagi. Yang saya ambil itu bukan di kulitnya lor, melainkan dari buahnya, dagingnya. Dagingnya itu ini warnanya bercampur dengan biji kecil-kecil ini. Cuma di sini saya tidak memperlihatkan dari tanamannya. Saya jelaskan secara lisan dari tanamannya itu batangnya keras, daunnya lebar, bercabang, tidak banyak bercabangnya. Kemudian tipis untuk daunnya, tidak tebal. Bisa diterapkan untuk pakanan pengganti rumput, untuk pakan-pakan domba, kambing, ke sapi pun juga bisa. Cuma yang sering dimanfaatkan para peternak pedalaman itu buahnya saja, yaitu di bagian dagingnya plus beserta bijinya seperti ini. Ini ampasnya ataupun kulitnya ini saya pisah, saya buang. Yang saya ambil cuma hanya di buahnya ataupun di daging dan bijinya. Saya pindah dulu seperti ini. Kemudian yang kedua, garamnya kita siapkan. Untuk garamnya sendiri, setiap kali saya taburkan ataupun semprot itu sekitar satu kemasan, beratnya itu 200 gram. Untuk takarannya sendiri satu kemasan. Satu kemasan bisa membuat pengaplikasian itu sampai 3 kali. Saya membuat itu lebih banyak. Kemudian untuk penyemprotan ataupun penaburan itu saya terapkan 1 hari 3 kali sampai seterusnya. Nanti kalau sudah terbiasa ataupun sudah rakus dari segi makan apapun,
saya kurangi ataupun saya tidak beri dengan saya aplikasikan memberikan pakan-pakan yang menurut saya itu sapi saya belum suka, saya campur dengan bahan ini nih. Kemudian ini saya tuangkan. Untuk airnya sendiri ini kemungkinan saya gunakan sekitar 1 liter hampir 2 literan nih. Setelah itu ini saya aduk seperti ini. Ini teksturnya ataupun kualitas dari jenis bijinya itu akan mengapung, karena bijinya itu lebih ringan daripada tekstur dagingnya yang tadi, cuma tercampur sudah seperti ini. Masih kita aduk supaya terlarut dari jenis garam. Tapi buat teman-teman yang pengen menggunakan selain dari garam juga bisa, seperti dari jenis kecap, tetes tebu, roiko, micin, ataupun bumbu masakan. Untuk paling utama bumbu masakan itu bisa diterapkan. Saya pernah mencoba dari jenis-jenis yang sudah saya sebutkan itu untuk pembuatan jamu ataupun pendongkrak. Cuma untuk menggunakan bahan-bahan tersebut itu khasiatnya hanya melahapkan saja, tidak bisa membuat ternak kita itu tetap sehat. Karena kalau yang saya gunakan kali ini, saya menerapkan dari 2 bahan plus airnya itu, yang satu bisa merakuskan makan, minum, dan yang satu bisa membuat lebih sehat, anti cacingan ataupun mudah membuat gemuk lebih alami ataupun lebih cepat. Nih, sudah terlarut dari bahannya. Langsung saja saya praktekkan untuk tahap pemberiannya. Yang saya racik dari biji mengkudunya juga sudah saya terapkan dari 3 bahan campuran. Kemudian di bagian sebelah sini, ini tinggal bagian bawah ataupun rapennya itu yang bercampur dengan kotoran ataupun jenis dari tanah itu masih banyak. Cuma dari jeraminya sendiri itu habis. Untuk cara pengaplikasian ataupun cara pembuatan ini agar dimakan habis, saya praktekkan. Ini ada jenis jeraminya, saya masukkan seperti ini. Ini sebagai wadah ataupun cara untuk penaburan. Nih, seperti ini. Saya taburkan seperti itu. Tahu, kalau untuk bahasa Jawanya tahu, ataupun disemprotkan menggunakan manual. Di sini saya tidak mengaplikasikan menggunakan cara-cara menggunakan bahan-bahan penyemprot ataupun yang lainnya, cukup seperti ini. Untuk pemberiannya sendiri, kalau untuk sapi teman-teman itu makannya belum lahap ya, dalam 1 hari 3 kali. Kalau sudah terbiasa selama 1 minggu itu sudah maksimal rakusnya, juga tidak harus kita beri, cukup kita aplikasikan itu 1 minggu 1 kali, 2 minggu 2 kali, seperti itu. Ini dimakan, ini saya berikan ke sapinya. Nih seperti ini sudah saya berikan, dimakan doyan. Dan buat teman-teman yang pengen meniru untuk bahan-bahannya yang saya gunakan ataupun saya terapkan kali ini, yang pertama itu dari buah pace yang sudah busuk ataupun matang sempurna, yang kedua dari garam penyedap rasa, dan untuk yang ketiga menggunakan aplikasi pelarut jenis air mineral. Dan buat teman-teman supaya sapinya sehat, tidak mengalami batuk pilek dalam saat memberikan jenis jamu apapun ataupun minumannya, teman-teman latih dari kecil ataupun dari awal kita memberi obatnya itu, jamu-jamunya airnya harus matang terlebih dahulu. Sekilas, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.